Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor, kalau kali ini saya akan membahas tentang Mesir ya. Dan tepatnya saya akan membahas tentang Cleopatra. Nah, Cleopatra ini merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal ya guys ya. Terkenal karena apa? Karena cantik ya. Terus kemudian dia itu seorang ratu. Nah, kayak gitu guys. Oke, ngobrol soal Cleopatra. Cleopatra itu lahir tahun 69 sebelum Masehi dan dia adalah penguasa aktif terakhir kerajaan dinasti Ptolemaios yang ada di Mesir. Nah, dia adalah keturunan Ptolemaios ke-1 Soter atau salah satu pejabat pada masa Alexander Agung ya guys ya. Dan Alexander Agung ini merupakan raja atau penguasa yang berhasil menaklukkan 3 wilayah ya, di 3 benua maksudnya ya, yaitu di Eropa, di Afrika, dan di Asia. Oke guys, ngobrol soal Cleopatra. Cleopatra itu artinya, dia berbahasa Yunani ya, ini merupakan kehormatan ayah. Nah, karena Cleopatra sendiri merupakan ini ya, orang dari Yunani ya guys ya. Jadi bukan orang Mesir. Dan pada masa Cleopatra bertahta, nah ini Firaunnya itu berasal dari dinasti Ptolemaios yang akhirnya itu membawa kebudayaan Helenis yang kemudian dinastinya itu nggak berbahasa ini ya, nggak memakai bahasa Yunani ya, nggak berbahasa asli Mesir tetapi berbahasa Yunani. Oke guys, Cleopatra ini justru beda ya, dan dia malah mampu menguasai beberapa bahasa seperti bahasa asli Mesir, bahasa termasuk juga bahasa Arab loh guys ya. Nah, dia juga penguasa pertama yang belajar bahasa Mesir, dan ini sebagai cerminan bahwa dia itu bertekad untuk menguasai wilayah di Asia Utara dan juga Asia Barat guys. Nah, pada masanya ketika dia itu hidup ya guys ya, Romawi ini sudah masuk ke Mesir ya, dan ikut campur ke urusan dari kerajaan Mesir. Nah, sementara itu di Mesir sendiri terdapat banyak intrik politik yang mengakibatkan kerajaan tergadaikan pada kekaisaran Romawi ya guys ya. Ini ayahnya juga yang berperilaku boros, kemudian dia juga berseteru dengan keluarga-keluarganya ya, saudara-saudaranya. Nah, ketika masa-masa itu Cleopatra bertemu dengan Marcus Antonius yang mengaku pertama kali jatuh cinta padanya ya. Terus kemudian Cleopatra bertahta di Mesir ini bersama dengan saudaranya yang mempunyai gelar Ptolemaios ke-13. Kalau ayahnya itu Ptolemaios ke-12 ya. Nah, saat bertahta dia menghadapi masa berat ya, karena waktu itu terjadi kelaparan yang hebat ya akibat kemarau dan lumpur Sungai Nil yang jadi andalan untuk kesuburan daerah sekitar Sungai Nil dan Mesir. Ini ternyata luapannya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Dan waktu itu juga terjadi personel pasukan Gabiniani. Nah, ini garnison Romawi yang ditempatkan di Mesir. Nah, selain itu dia juga mewarisi utang ayahnya guys. Kemudian guys, kedatangan Julius Caesar di Mesir ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyingkirkan adiknya yang bernama atau bergelar Ptolemaios ke-13. Nah, akhirnya Cleopatra ini kemudian berdandan ya secantik mungkin. Terus kemudian dia akhirnya dia menjalin, ya jelasnya ya menjalin hubungan asmara dan memiliki putra dengan Julius Caesar yang kemudian diakui juga sama Julius Caesar.
Nah, anak itu adalah Kaisarion gitu guys. Terus kemudian si Julius Kaisar ini sendiri tidak mau mengakui dulu ya, karena istri yang terdahulu nggak memiliki putra, jadi gitu guys. Tapi Cleopatra itu memang ini ya, mengatakan bahwa dialah yang memiliki darah ya dari Julius Caesar, dari yang namanya putranya itu yang bernama Kaisarion itu. Nah guys, Julius Caesar ini malah setelah dia memiliki anak ya, dia bukannya mengangkat Kaisarion ini menjadi penggantinya, tapi dia mengganti menjadikan gantinya menjadikan keponakannya sebagai gantinya ya, yang bernama Octavianus ya. Inilah guys ya, yang akhirnya membuat mungkin salah satunya juga Cleopatra sakit hati ya. Nah, untuk sekian lamanya berpisah dengan Julius Caesar, akhirnya Cleopatra melabuhkan perasaannya pada Marcus Antonius yang pernah bertemu dan pertama kali jatuh cinta padanya ya guys ya, pada Cleopatra ini. Dan Cleopatra memilih Marcus Antonius selain dia juga mencintai pria itu, dia juga mempunyai pemikiran yang jangka panjangnya, itu adalah ingin mendapatkan wilayah-wilayah yang ada di daerah Afrika Utara sama di daerah Asia Barat ya, karena memang Marcus Antonius ini merupakan salah satu panglima yang kebetulan guys ya, ini berkuasa di wilayah Asia Barat, nah atau di daerah Romawi Timur gitu guys. Dan waktu itu memang yang dijadikan sebagai ancaman bagi Romawi memang daerah-daerah yang dikuasai oleh dinastinya Ptolemaios ini ya, sama Alexander Agung. Jadi memang daerah ini benar-benar dikontrol sepenuhnya ya sama Julius Caesar, supaya daerahnya itu bisa lemah dan akhirnya bisa jatuh ke tangan Romawi. Jadi seperti itu guys ya. Dan memang pada akhirnya Marcus Antonius memang berwasiat ya untuk menyerahkan wilayah timur Romawi, dan ini menimbulkan perasaan yang sangat sangat mengecewakan bagi penggantinya Julius Caesar, yaitu Octavianus, sehingga akhirnya Romawi dengan persetujuan dari Senat bergerak untuk menyerang Cleopatra atau menyerang Mesir ya. Dan memang pada akhirnya Marcus Antonius ini juga meninggal ya guys ya, dan ini juga disertai dengan Cleopatra yang juga akhirnya meninggal ya, karena karena rasa cintanya ya guys ya. Karena dia mengatakan, ada sebagian yang mengatakan bahwa dia bunuh diri, tapi dengan atau dipatok sama sama ular, tapi ada yang mengatakan lagi bahwa itu bukan dari ular, tapi racun yang sengaja dimasukkan melalui goresan atau melalui jarum gitu guys ya. Dan begitulah guys, ini merupakan Cleopatra yang menjadi penguasa terakhir di daerah Mesir, dan karena itulah ya Mesir akhirnya jatuh ke tangan Romawi dan hanya menjadi provinsi dari Romawi saja gitu ya. Jadi meskipun kekuasaan dari Cleopatra ini memang berakhir dengan sangat tragis ya guys ya, tapi Cleopatra ini sudah menunjukkan bahwa dia itu merupakan seorang pemimpin yang cerdik ya guys ya. Nah, pemimpin yang berani dan dia bisa berdiplomasi dengan orang-orang yang yang mungkin dikatakan jauh lebih
berpengalaman ya dan memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki armada yang sangat kuat gitu guys. Oke guys, pokoknya makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu nonton video-video dari channel ini ya di Ensiklopedia Budaya. Dan dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.